Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mengonsumsi miras dan membawa kendaraan ugal-ugalan, 2 pengendara tewas dalam kecelakaan tunggal di Semangga, Merauke. Puluhan buruh pelabuhan Pomako Mimika berunjuk rasa meminta polisi selesaikan masalah upah. Pasien COVID-19 di Merauke tersisa 2 orang. Masker kini tidak lagi diburu orang. Saat pandemi, tidak jarang masker sulit didapat karena sangat dibutuhkan untuk menangkal penularan COVID-19. Kini semenjak diberlakukan pelonggaran penggunaan masker di sejumlah tempat umum, penjualan masker di sejumlah apotek menurun drastis. Warga kini enggan mengenakan masker, bahkan di kawasan yang masih tergolong wajib masker. Himbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan masker di tempat umum, apakah ada pengurangan jumlah penjualan masker di tempat Anda ini? Ya sih ada pengurangan beberapa. Seperti hand sanitizer dengan masker juga sih. Turun ya? Tapi tidak terlalu signifikan ya? Nggak terlalu banyak, penurunan belum terlalu Gratis ya? Saat ini adanya himbauan pemerintah untuk diperbolehkan warga tidak menggunakan masker di tempat umum. Nah, untuk penjualan masker di tempat Anda seperti apa? Ada perubahan? Kalau untuk kami sendiri di apotek ini ada penurunan walaupun sedikit Om, cuman masih banyak dari masyarakat yang masih memakai masker, masih rajin membeli masker, tiap hari pasti ada. Pasti ada ya. Kalau hand sanitizer gimana deh? Kalau untuk hand sanitizer sendiri mungkin sudah berkurang Om. Berkurang ya? Jarang sekali juga yang beli. Oh gitu. Tidak hanya masker, penjualan hand sanitizer juga mengalami nasib yang sama. Penjualan di apotek juga menurun dan tidak lagi diminati warga. Padahal saat pandemi, hand sanitizer dan masker ini sempat langka dan menjadi bisnis yang menggiurkan. Meskipun demikian, pandemi sebenarnya belum berakhir. Masyarakat diminta tetap waspada karena virus tidak hanya COVID-19. Kemungkinan virus lain yang berbahaya bisa saja merebak. Pandemi COVID-19 seharusnya bisa menjadi pelajaran penting di masa mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Merauke mengalami tren yang baik, di mana tersisa 2 orang yang masih dirawat di RSUD Merauke. Capaian vaksinasi yang tinggi menyebabkan paparan sudah sangat minim. Direktur RSUD Merauke Dr. Mario mengatakan, 2 pasien mengalami gejala berat dan sedang dalam pemulihan. Sementara di tangannya ada berapa banyak dok di rumah sakit? Pagi ini saya belum dapat laporan, nanti saya cek di lapangan Pak. Sebelumnya berapa banyak dok? Terakhir itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat 2 Pak. Tapi kan setiap hari kan masuk keluar kan. Ada kan yang bergejala ringan, ada yang bergejala sedang berat. Kan di rumah sakit kan yang ditangani sedang sampai berat. Kalau ringan sesuai protokol yang lalu kan biasa ada dirawat di luar ya, penampungan. Tapi kalau dia sama sekali tidak bergejala biasanya itu instruksi dari Dinas Kesehatan terkait yang akan menangani di follow up dari puskesmas. Kalau di kita kan Bapak sudah tahu stream itu toh, yang sedang berat semua. Mario meminta warga tetap prokes saat berada di dalam ruangan dan terlebih lagi menyelesaikan vaksinasi jika belum divaksin, apalagi capaian vaksinasi ketiga masih rendah di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seniman Papua menggelar diskusi bersama musisi ternama Indonesia Erwin Gutawa yang dilangsungkan di salah satu hotel di kota Jayapura. Puluhan musisi Papua memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan mereka berkolaborasi dengan Erwin Gutawa dalam konser orkestra di tanah Papua. Hal yang sama juga disampaikan Erwin Gutawa. Ia mengungkapkan keinginannya bukan sekedar berkolaborasi, tetapi terus bekerja sama dengan segala kalangan seniman, baik musisi, penari, dan seniman tradisi, sehingga kesenian di tanah Papua bisa berkembang pesat. Ia mengharapkan dengan konser tersebut bisa lebih memajukan kesenian Papua sehingga mendunia. Jadi dulu saya pengen banget ke Papua. Nggak jadi terus.
akhirnya berkat Pak Matius akhirnya saya bisa menginjak tanah Papua ini. Ya senang banget, bahagia. Kenapa? Karena dalam perjalanan musik saya tuh, saya bahkan pernah bikin album mengenai Papua dengan Edo Kondologit. Saya pernah bikin lagu berjudul Pangkur Sagu. Itu saya bikin lagu itu, dan bahkan cuma ngebayangin Papua tuh kayak apa dari buku dan segala macam. Bahkan saya juga pernah mengaransemen lagu Mambo Simbo, mungkin teman-teman pernah kenal. Jadi keinginan itu akhirnya terwujud, bisa sampai ke tanah Papua, dan di kehadiran saya sini pun sebenarnya mengurus sesuatu yang insya Allah bisa terjadi, bahwa kita akan bikin satu hajatan. Mudah-mudahan kalau lancar urusannya semua, saya pengen berkolaborasi dengan musisi dan seniman dari Papua, berkolaborasi dengan orkestra saya. Salah satu musisi Papua, Jack Demetau, mengapresiasi kehadiran Erwin Gutawa. Erwin menurutnya bisa memberikan manfaat bagi seniman atau musisi di Papua. Karena saya bersama abang ini termasuk bukan senior ya, senior tuh ada abang-abang di kita, karena hari ini sesuatu yang terjadi di luar kemampuan analisa kami sebagai seniman-seniman di tanah Papua, karena hari ini terjadi begitu luar biasa karena campur tangan Allah lewat Pak Matias, Pak Erwin, Pak Epo, ada Mas Wawan, Haji, dan banyak sekali orang-orang di belakang layar yang begitu Tuhan pakai mereka untuk melaksanakan hal ini di tanah Papua. Ini baru pertama kali. Jadi kami sangat bersyukur karena mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih besar. Karena ya itulah hati-hati dari. Rencananya pada bulan Agustus mendatang akan digelar konser orkestra bekerja sama dengan musisi dan seniman Papua yang bertajuk Simponi di Tanah Papua. Konser akan digelar di Kota Jayapura. Besar yang nanti akan diadakan bulan Agustus. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mulai sosialisasi, mulai perkenalan dengan teman-teman musisi dari Papua dengan Mas Erwin nanti, dan ini impian besar dari Pak Matius yang kami akan menjadikan satu kenyataan di hari H nanti, yang dikerjakan dari Dira Entertain untuk kami kerja. Berhubung beliau juga punya waktu yang sangat padat dan punya tanggung jawab yang besar, jadi kegiatan ini kami yang menyelesaikannya sesuai impian beliau. Musisi Papua sangat mengapresiasi diskusi bersama Erwin Gutawa karena merupakan kesempatan untuk memajukan kesenian Papua yang khas sehingga bisa lebih dikenal luas ke mancanegara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.